wabarakatuh. Yang diambilnya adalah PTK ya. Itu PTK. Penelitian tindakan kelautan. Ya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri kan? Kalau paling baru, nah tidak banyak baru. Ada yang baru. Ya, Bu. Oke. Baiklah. PTK ini mata kuliah bukan berpraktek ya. Tapi nanti lanjutan dari mata kuliah ini berpraktek di semester 8. Nah, oleh karena itu sangat penting teman-teman memahami dari PTK ini. Ya. Saya berharap sih teman-teman absennya tidak bolong-bolong. Saya tidak akan membahas aturan-aturan, tetapi kita barangkali sama-sama berkomitmen ya bahwa Cibinong ini merupakan pokja yang sebentar lagi semester depan kita akan berubah namanya menjadi salut. Ya, apa itu salut? Sentra layanan UT. Ya, jadi semua tidak ada lagi pokja ke depan, tapi adanya salut. Gitu. Oleh karena itu, selain karena di Cibinong ini kan banyaknya PGSD. Nanti setelah jadi salut, kita membuka non pendas. Kalau PGSD PG PAUD itu namanya pendas. Ya, non pendas itu bisa semua jurusan kita bisa buka. Ya, oleh karena itu ada persyaratan perubahan skema dari apa namanya pokja ke salut. Di antaranya kita memang harus punya lab komputer. Saya tidak ada sekretariat dan kantor. Nah, mungkin teman-teman udah pernah melihat di depan SMA 2 Cibinong sebelah kiri, ya. Nah, di situ ada sekretariat, ya, sekretariat Pokja Cibinong, karena semester ini masih Pokja. Semester depan sudah salutnya namanya titik ambilan. Ya, jadi modul apapun itu ambilnya di sana. Tidak ada pengambilan modul pada hari H. Ya, kenapa? Repot. Oleh karena itu sudah disiapkan kan waktu, ya enggak? Kalau di sini kita tidak punya ruangan khusus sekretariat, oleh karena itu saya kontrak di sana. Ya, kita kontrak di situ ada lab komputer. Nanti teman-teman kalau ujian, pas ujian IT itu tempatnya bisa di Insya Allah di situ ada lab komputernya. Semua sudah terpasang. Jadi insya Allah pada ujian semester ini bisa digunakan. Ya. Nah, teman-teman, Cibinong ini alhamdulillah semester 1 kemarin banyak tuh 3 kelas. Ya, berarti kan semakin kepercayaan masyarakat kepada Pokja Cibinong. UT bagus, umumnya percaya ke UT kan juga karena perguruan tinggi negeri kan.
lebih. Ketika kita sudah memiliki sarjana, setuju kan? Setuju. Iya, jangan udah jadi sarjana, udah punya SPD, tapi kompetensinya masih di situ juga, gitu. Ya, masih di situ juga. Nah, itu kan dibutuhkan. Udah itu tema mudah, enggak gitu. Kami tutor-tutor itu punya beban moral untuk mentransfer ilmunya, gitu ya, baik secara teori maupun secara aplikasi. Ya, aplikasi di lapangan kan, ngajar tuh kan nggak semudah yang dibayangkan, betul nggak? Kalau kita mau ngajar benar, apalagi sekarang tuntutannya, ya kan? Apa kompetensi siswa di abad 21? Apa aja? Semester 7 gitu loh. Ayo, satu. Aceh. Ya Pak, satu. Cek, satu. Bicara, ya apa namanya bicara teh? Komunikasi. C2. Betul. Apa? Kreatif. C3. Ayo. Setuju dong. Kompetensi mana? Kemampuan. Ya kan kemampuan tadi. Kemampuan komunikasi, kemampuan kreativitas, kemampuan kolaborasi, kemampuan critical thinking, berpikir kritis. Nah, ini bagi kita, apakah kita sudah memiliki itu? Ya kan? Anak itu dituntut gitu loh di abad 21. Dia dituntut untuk bisa berkomunikasi, dituntut untuk bisa berkolaborasi. Apa itu berkolaborasi? Kerja sama. Ya kan? Manusia itu makhluk sosial gitu loh, ya kan? Gak bisa hidup sendiri. Tapi bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain? Menurunkan ego. Karena kecerdasan apa? Emosi. Itu Pak, tidak kecerdasan apa ini? Kognitif saja. Sehingga dia harus pandai berkolaborasi. Yang namanya bekerja sama kan kudu menurunkan ego. Setuju? Iya kan? Dengan menurunkan ego baru dia bekerja sama. Lalu critical thinking. Bagaimana anak-anak itu dibangun untuk berpikir kritis? Apakah kita sudah memiliki 4 kompetensi itu? Sebelum kita, ya anak-anak itu harus bisa begitu 4 itu loh dia berdosa. Lalu kita, apakah kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak? Buka halaman sekian, apakah begitu? Tidak tentunya ya. Nah, di antaranya, ya kan? Lalu kerjasama dibangun anak-anak itu kerjasamanya, ya misalnya dengan metode-metode gitu kan, yang membangun kerja sama. Lalu critical thinking, kreatif. Ingat enggak teman-teman, kalau dulu zaman saya ya mungkin ya, sekarang kan begitu banyak jenis makanan, ya nggak? Seblak, luar seblak, gitu kan? Lalu apa lagi? Cilok, cireng,
Ya, itu kan berharus dari apa? Kreativitas. Makanan kerupuk yang apa sih dulu mah zaman ibu kecil? Makanan itu dorok namanya. Makanan anu ditukeun ke sepatu butut gitu kan? Ingat nggak? Tapi jadi mahiji. Makanan mahiji dengan level-level pedas. Apakah itu bukan kreativitas? Iya tidak? Iya. Iya kan? Itu kan kreativitas. Tapi jadi laku kan? Karena tahu melihat, oh kalau perempuan itu senangnya pedas sampai level-level. Ya kan? Seblak, bagaimana nggak ada seblak? Kerupuk dibikin, enggak, gitu kan? Mungkin lidah saya kan tidak masuk ya digoreng-goreng gitu, ya kan? Lalu cireng, cilok, ya kan? Lalu telur gitu-gitu, cilur, kayak apa? Cilor. Itu kan kreativitas. Apa jadinya anak kita hidup nanti kalau dia tidak punya kreativitas? Ya kan? Apa jadinya mereka kalau tidak dibangun kreativitas? Ya, termasuk critical thinking. Bagaimana membangun critical thinking? Gitu loh. Kalau kitanya aja tidak kritis, mau bertanya, nggak ada yang mau bertanya karena belum dibaca. Gitu kan? Nah, kalau untuk membangun critical thinking, jangan salah, sekarang fasilitas anak-anak itu lebih bagus di rumahnya daripada di sekolah atau daripada kita. Mungkin dengan kita bedanya hanya semalam, ya kan? Atau mungkin dia udah baca duluan karena dia diskusi dengan ayah ibunya, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita menyampaikan, kata ayah saya enggak gitu, guru. Wah, mau apa? Ya kan? Jadi fenomena-fenomena ini harus diantisipasi oleh seorang guru. Kenapa guru harus S1? Ya kan? Harus lebih siap. Guru sudah pernah melakukan penelitian. Guru pernah membuat karya ilmiah. Kan sekarang kalau sekolah-sekolah swasta kan di SD aja sudah membuat laporan, ya kan? Hasil studi wisata atau field trip, ya kan? Yeah. Harus itu kan dibuat lapor. Nah, itu apakah itu anak-anak belajar tentang karya ilmiah? Ya. Belajar tentang sistematikanya, harus ada pendahuluan, minimalnya lagi. Lalu bagaimana dengan kita kalau kita pengetahuannya belum sampai? Ya tidak? Nah, makanya guru itu harus S1 minimal. Sekarang kan gitu ya? Karena terkait dengan penelitian. Bagaimana mau ngajarin anak? Kita mau field trip, gitu kan? Field trip itu hanya sekedar jalan. Sok lihat apa yang kamu lihat, tulis. Begitu kan? Tentu tidak. Harus ada LK-nya, misalnya kan begitu. Kompetensi apa yang dicapai atau capaian pembelajarannya apa, tujuannya apa, sehingga anak terarah. Kelompok ini tentang ini, kelompok ini tentang ini, kelompok ini tentang ini, gitu kan? Nanti mereka buat laporan. Laporannya ada pembukaan. Harus punya sistematika belajar mereka walaupun bahasanya masih sederhana. Paham maksud saya? Nah, kalau guru belum pernah, gitu kan, melakukan penelitian atau membuat
75%-nya itu berapa sih? 75% berapa orang? 75% dari 20 berapa orang? 15, ya kan? 15 orang itu nilainya di bawah KKTP. Adakah yang keliru? Siapa yang keliru? Siapa yang keliru? Guru yang keliru. Jangan nyalahin anak-anak. Berarti Anda mengajar tidak tuntas. Karena yang dikatakan tuntas itu 75% tercapai KKTP. Kalau tidak tercapai KKTP 75%, berarti bermasalah. Kenapa bermasalah? Itu yang akan dilakukan. Kalau di semester 7 itu kita bicara teori dulu. Di semester 8 itu mata kuliahnya namanya beda, PKP. Tapi bagaimana kita mempraktekkan PTK ini sebenarnya? Gitu. Paham ya? Nah, jadi mata kuliah ini sangat penting untuk dipahami karena semester depan harus diaplikasikan. Boleh dikatakan semester depan mas skripsinya UTEK lah, karena harus berupa laporan karya ilmiah. Cara penulisannya, sistematikanya itu harus seperti karya ilmiah. Begitu. Ya, kita semester ini bicara teori. Ya, kenapa saya penasaran? Karena semester 8-nya itu nanti masih ketemu dengan saya yang nanti tutornya itu satu kelompok itu cuma 10 kali isi. Karena bimbingan berarti tadi yang dikatakan bahwa pembelajaran tidak tuntas itu berarti bermasalah kan? Berarti harus di apa? Diperbaiki. Berarti ada perbaikan pembelajaran. Gitu. Ya, ada perbaikan pembelajaran ke-1, ada perbaikan pembelajaran ke-2. Nanti secara teori akan belajar. Ya. Baik, teman-teman, untuk kita mempelajari modul ini ada berapa modul? Nah, ada 6 modul ya. 6 modul ini akan dipelajari oleh 6 kelompok. Ya. Sudah adakah kelompoknya? Belum. Oke deh. Berarti Anda saat ini ya, saya tidak akan bahas ujian dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita berkomitmen kembali bahwa dari 6 modul ini dibahas oleh satu kelompok, ya, gitu kan? Satu kelompok satu modul. Silakan nanti dikocok lah, ya supaya adil. Saya berharap setiap pertemuan itu kita akan membahas satu modul. Yang kebagian berarti minggu depan modul 1, ya kan? Kelompoknya yang mana pada hari ini akan segera teman-teman baru buat. Nah, untuk itu saya berharap komitmen teman-teman pada waktunya presentasi anggota kelompoknya hadir